dua hari sekali kita malam kita mandi nama air serai ini mas. Ya, halo, ketemu lagi di podcast Benji. Kali ini di episode masih anget-angetnya nih, juara 1 lo event New Ayla di lapak GMR tanggal 2 Mei kemarin ya, Iya. Mas. Ya, ini kita dengan yang podium juara 1 Mas Tukul. Iya. Ya, Mas. Halo. Iya. Apa kabar nih Mas Tukul? Alhamdulillah ini baik pak. Wih, senyumnya lagi lebar-lebarnya nih Aduh, kayaknya. kalau ngelebar nyampe nggak bisa tidur ini. Lah nyampe orang bisa nyangka banget kayak gini. Gimana kemarin? Saya dengar kemarin burungnya yang namanya Oplet juara 1 ya? Alhamdulillah ini ya berkat doanya teman-teman lah. Alhamdulillah bisa jadi podium berkat doanya teman-teman. Lah kalau kayak kita juga kan ya nggak nyangka lah sekelasnya kayak kita cuman bawa burung 1. Alhamdulillah kok bisa dapat juara, itu suatu kebanggaan loh. Suatu kebanggaan kayak kita tim kecil, kita nggak bisa bedain tim kecil tim gede, namanya main burung sama semua itu rata. Yang penting satu, intinya kita main burung yakin kompak dengan burung kita sendiri. Emang kemarin benar-benar bawa cuma 1 player? Player cuma 1, yang bawa 3, yang 2 emang ya belum siap buat lomba lah gitu. Nggak pede sama kerjanya lah ya. Belum pede sama kerjanya. Tapi emang si Oplet ini di GMR udah sering ikut event ya? Di GMR ikut event berarti 3 kali. Pertama kita ikut event di GMR, alhamdulillah ada rezekinya dapat jagungan. Terus kemarin Mioan di GMR, alhamdulillah dapat bagian burung sisa 6. Burung terus dibagi burung 6. Habis itu alhamdulillah di bulan suci ini Ramadan lah. Kita doa sama teman-teman, minta doanya, mudah aja ini ada rezekinya. Ada rezekinya ya buat ngasih THR teman-teman, bareng teman-teman gitulah. Alhamdulillah ya dikasih rezeki, kita juga nggak nyangka kok bisa dapat mobil gitu. Bener-bener rezeki di bulan Ramadan ya. Wah bener-bener, apalagi kayak gini juara 1, juaranya 2 diborong, alhamdulillah diborong sama tim kita 1-2-nya. Kita nggak nyangka juga ternyata kita main bareng sama tim ilegal Pak Yanto Abeng, kok nggak nyangka jadi final, jadi kita berdua ketemu gitu ya. Ya alhamdulillahnya. Tapi kita tadi ngelewatin dulu nih, kenalin dulu namanya siapa. Nama saya Bang Tukul, asli Jawa ya, biasa kayak di sini kita mencari sesuap nasi lah. Sambil iseng-iseng kita ngelihat burung, orang main burung, kita dulu kan pernah main burung, nggak apa-apa dah kita iseng-iseng main burung kita ya nikmatin main burung ya. Alhamdulillah kita main burung nyampe kayak gini gitu. Ini alamat kandangnya Mas Tukul di mana nih? Di Rawajan belakang Polsek Bantar Gebang. Dari awal di sini kandang apa? Udah dari awal emang di sini. Dari awal di sini. Nah, main burung itu semenjak pindah ke Bekasi atau dari Jawa emang udah dari kecil emang udah suka dara? Emang dari kecil sudah suka main dara. Terus dengan kayak gini kita merantau ke Bekasi, kita ngelihat orang-orang pada main burung. Ya jadi kayak ingat dulu kita waktu kecil main burung. Jadi kita ngeliat lah. Kita coba, kita beli burung, latih burung. Ya namanya main burung kadang ada yang hilang, udah ada resiko lah. Itu udah resiko. Terus ya dari situnya kita nggak kapok, belajar main burung lagi, ketemu teman-teman, nambah saudara, silaturahmi lah, bisa sharing-sharing bareng sama teman di lapak. Nyampe bisa
ya ngelatih piyik, beli piyik, bisa ngikut lomba lah gitu, belajar mengikut lomba, ngelepek lomba. Di Bekasi mainnya di sekitaran Bekasi doang apa sempet ngamen ke lapak di luar Bekasi? Kalau di luar Bekasi belum pernah, paling kita ya namanya kayak kita kan pekerja, waktu juga kan yang terbatas. Berarti benar-benar murni hobi ya? Pernah hobi. Iya. Makanya ya kita yang main ya terdekat sini yang buat main biasa kan di lapak bah. Kadang kalau ada event lomba di bah kita ikut di bah. Terus semakin kesini kan temen ngajakin ada lomba nih di sono di Kodam, apa Kodam. Kita coba ngikut di sono di lapak Kodam. Ada lomba lagi nih di GMR. Ya coba ngikut sono di GMR. Berarti mainnya seputar GMR, bah sama Kodam. sama Kodam. Iya. Situ udah muter aja di situ. Udah muter situ. Tiap weekend ya. Iya. Nah, total player ada berapa nih di kandang? Total player ngikut kita berarti total player ada 3. Burung player 3. Terus yang 2 ya burung baru kelihatan tenaganya udah mulai ya ngolong-ngolong lah kayak burung teman-teman. Terus burung piyik yang kita latih-latih ada 4. Itu produksi sendiri semua ya? Iya, alhamdulillah produksi Enggak sendiri. main terah-terah. Main terah ya tetaplah kayak kita ya, namanya pemain burung, masalah terah ya emang saya percaya sama terah. Dari dulu juga kayak kita pas main di sini oh kok terahan dia, kita kejar ya, hitung-hitung kita nggak bisa beli mahal, yang penting kita beli ya sekuatnya kita. Kita kumpulin, ternyata kini kumpulin ya itu saya ternak ya bukannya saya ternak, belajar namanya orang nernak ya nggak ada yang tahu akan jadinya kayak gimana. Ternak ya semakin kesini ya kita coba ngelatih piyik, udah berbuah piyik kita latih ya alhamdulillah bisa jadi bisa ngolong kayak punya burungnya teman-teman, udah bisa dilombain. Nah, kemarin katanya kan perjalanannya nih si Oplet nih dikocokkan dari awal sampai final sama setimnya nggak pernah ketemu ya? Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Kok bisa? Lah makanya ya di sininya kayak kemarin lah. Kita ngikutin ilegal, kita bawa 1, ilegal bawa 6. Bawa 6 masuk semua. Kita ngetim berdua terus dari kocokan awal nyampe menjelang semifinal nggak ketemu. Lah siapa nyangka sih, dalam arti lah kok bisa, dalam arti pas final ketemunya pas kita satu tim gitu, nggak nyangka banget lah. Kayak sekelasnya kita baru main burung kemarin, ngelepek aja masih geragapan, belajar ngeliat orang lepek kayak gitu kan, belajar mata. Giliran kita nggak nyangka kok bisa nyampe dapat mobil gitu, udah sangat-sangat bersyukur ya, dekat temen ya, berdoanya teman-teman lah begitu. Berarti rezekinya gede banget nih ya? Alhamdulillah rezekinya. Di event New Ayla kemarin dilancarin banget ya jalannya ya. Dilancarin banget. Tapi emang posisi burung udah mapan. Udah mapan. Nah, sekarang kita bicara soal si Opletnya nih. Iya. Asalnya dari mana Oplet tuh? Oplet asalnya dari Pemalang. Iya. Emang dari Pemalang, itu yang nernak teman kita. Ya, sebagian emang itu burung kita. Burung kita di sono, tapi yang nernak teman kita. Kalau yang di sono, seumpama burung udah giring-giring, kita di sini nggak ada mainan, kita nelpon di kampung. Terus itu kirimin, terus dipaketin ke Bekasi, kita mainin. Posisi piyik berapa? Posisi bulu piyik 2. Piyik 2. Iya. Udah jodoh, udah giring. Udah giring dari sana, udah giring burung. Terus pernah itu burung baru nyampe sini, namanya orang kadang penasaran ya, belum waktunya giring keras, belum ngeket ini ya, kita udah penasaran, kita lob burung pernah hilang si Oplet.
giliran punya pernah hilang, teman kita yang ternak di sono ngabarin gimana burungnya oplet udah nyampe mana. Ya emang di situ kita ada rasa di situ berbohongnya sama teman, karena saya nggak enak juga jaga perasaan teman di sono. Kita ngomong burung lagi di paling di lop-lop nyampe depan doang lah. Badan posisi itu burung udah mental. Giliran burung udah mental, alhamdulillah seling sehari teman kita ngabarin di lapak sebelah, di lapak BTR. Alhamdulillah Posisi masih hilang di lapak di lapak bah bah satu ya. bah 1. Ke kanan ini ketemu di lapak BTR. Ya alhamdulillah masih rezeki kita kan, masih pengen ya kita urusin gitu. Berjalannya oplet ya sering lah namanya burung piyik, kadang masih ada brosotnya dengan kita namanya sabar. Alhamdulillah sabarnya kita ada buahnya. Dengan sekarang ini kita pindah lapak sana, terus kita pindah lapak sini, pindah lagi lapak sana. Makanya alhamdulillah udah ketemu stabilnya burung ya oplet itu udah mulai ya ngolong-ngolong kayak teman-teman. Keduanya stabilnya alhamdulillah udah dapet. Terus teman-teman lomba kita bisa ikut lomba gitu. Dan gak nyangka banget kayak saya ngelatih burung dari piyik kayak gitu kok bisa nyampe membuahkan hasil dapat mobil gitu. Berkat kesabaran. Ya berkat kesabaran, terus berkat teman-teman kita. Dan salah satunya kayak teman kita Abeng, yang partner kita biasa main bareng. Kalau lagi nggak ada duit biasa Beng utang dulu gitu. Tapi orangnya bener-bener pengertiannya luar biasa gitu. Berjasa besar. Kalau bagi saya berjasa besar. Kadang kita minta tolong Beng umpanin burung, dia ke rumah langsung. Makanya bener-bener udah kayak saudara. Di situ namanya Abeng ya, teman-teman kita bisa dukung kita, Aris Tuyul, kayak Miftah, segala teman gak bisa disebutin salah satu lah gitu. Nah dulu pas oplet nyampe ke kandang Mas Tukul, ada berapa player tuh? Berarti kan ada proses seleksi nih. Iya. Kira-kira itu ada 4-5 player. Burung emang udah lomba, terus oplet datang. Yang namanya orang main burung namanya kalah lagi kayak tim kita, tim kecil. Kadang masalah kalah dengan kebutuhan ya kan. Burung kita jual Sold out ya. Sold out. Alhamdulillah sold out di teman kita di sono ya ada hasilnya. Kita juga di sini ngikut senang gitu. Yang dua ya burung buat mainan. Ya kadang turunya kata teman kenceng, kalau kayak kita kan nggak tahu apakah selalu gimana. Yang duanya ya kayak gitu pada oversize, kakinya pada patah, kita nggak bisa buat mainan, kita belajar, kita temuin ambil anakannya. Ya syukur-syukur bisa ngeluarin anakannya yang bisa ngolong kayak teman-teman aja dah udah seneng. Berarti dari proses berapa kemarin tadi 5 player ya? 5 Akhirnya player. Tinggal si Oplet ini. Oplet. Nah, kenapa dinamain oplet? Karena dinamain oplet. Saya pernah pas baru lomba di Mekarsari GMR, kita kan namanya orang pengen kita namain burung. Kita namain burung 9 naga. 9 naga kita namain burung 9 naga. Daftar 2 kali, gerobok 2 kali. Itu ya sebelum juara jagung sebelum ikut ada podium jagungan sama Mio. Belum. Udah dinamain 9 naga. 9 naga. Giliran kayak gitu temen kita ngomong si Dodi, Kul ikutin lagi Kul gitu, ntar namanya tapi jangan 9 naga, ntar kita namain aja oplet. Ya udah kita kan nurut. Giliran kita nurut, kita ikutin lagi namanya oplet. Alhamdulillah masuk itu burung. Giliran alhamdulillah masuk, nyampe babak alhamdulillah ada rezekinya di jagungan. Pas itu makanya kita ya udahlah, berarti nama oplet ini yang temen ngasihin ke kita ada keberkahannya. Ya, terus hokinya. Terus kita ya udah nyampe sekarang kita namain oplet. Tuh. Di kandangnya Mas Tukul udah berapa lama nih oplet nih berarti total? Total perkiraan sekitar 7 bulan 8 bulan. 7 bulan udah ada prestasi 3.
Empat 4 podium. podium di GMR dapat 3 kali, di Kodam dapat 1 kali. Kalau di Kodam dapat BOB juara 2. BOB juara 2. Nah, ada anaknya atau adenya nggak nih Oplet nih di kandang Mas Tukul? Alhamdulillah kalau adiknya mah ada. Kayak kemarin adiknya udah udah namanya, kita kadang main sama teman lihat burung kita resep gitu. Ini pikan yang mana Kul? Adanya Oplet. Buat saya apa Kul? Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Di situnya kita nggak bisa nyebutin nominalnya. Alhamdulillah ya, aku sama dianya jodoh, jadi dibeli sama teman kita. Terus masalah anaknya burung kan baru mau rampas 2 kali mabung ini, belum pernah saya ambil anakannya. Masih burung muda juga masih burung muda ya. Iya. Nah, buat teman-teman tuh yang nanya ada telurnya nggak, belum ada. Jangan nanya-nanya di komentar. Burung masih muda. Terus kalau terahnya Oplet nih, tahu nggak silsilahnya? Silsilahnya Oplet. Dulu teman kita tuh beli burung kenceng over cc. Giliran saya senang burungnya itu, saya beli masalah terah-terahan atasnya kita kurang tahu. Atas-atasannya kita juga ya kayak dulu pas itu bapaknya Oplet itu belum terlalu masalah terah sih ya gitu. Giliran kita beli, kita temuin ama cewekan dari kita sendiri gitu. Cewekan anakan dari kita keluarlah 3 kayak Oplet, kakaknya Oplet 1, Oplet, terus cewekan sama yang coklat yang dibeli sama teman saya. Itu terus giliran di petel coba mau ganti cewekan lagi, cewekannya sakit nyampe sekarang, baru kemarin lah ditemuin sama emaknya aslinya yang ngeluarin Oplet. Iya. Berarti terahnya tidak diketahui ya? Tidak diketahui. Tapi berarti itu yang ngebuktiin kalau lomba itu ya balik ke rezeki burungnya ya. Iya, benar. Kita mah tetap nyoba terus ya. Nggak ada pantang nyerah. Namanya rezeki kan kita nggak tahu. Yang penting kita ya mencobalah, intinya bener mencoba. Namanya orang rezeki Tuhan yang tahu, Tuhan yang ngatur. Namanya orang kayak kita kan yang nggak tahu ya. Nah, berarti yang di Jawa tempat Mas ngambil Oplet siapa namanya? Namanya Om Tiing. Nah, makasih tuh Om Tiing. Berkat. Udah dikabarin. Udah dikabarin kemarin aja video call. Nyampe girang banget. Nyampe ngomong, alhamdulillah dia juga kayak kemarin pengen pulang kampung, makanya doain syukur-syukur kita lomba ini ada rezeki. Alhamdulillah ada rezeki. Sekarang orangnya udah pulang kampung ke bininya, aslinya Pemalang, bininya Purwokerto gitu. Belum Purwokerto ya? Iya. Boleh Mas, mau lihat Opletnya dong? Boleh? Pegang-pegang bentar. Nih yang namanya Oplet, burungnya ya sedang lah, gede nggak terlalu gede, kecil nggak terlalu kecil. Nanti nggak apa-apa diambil. Bulunya bulu 4. Katanya orang ngomong katanya bulu tua 4 gitu. Ya ini posisi burung ya mau mabungnya Oplet. Alhamdulillah bikin bangga, bikin senang yang punya. Nah, kemarin katanya sebenarnya di Kebayunan dia harusnya turun juga ya? Iya, seharusnya kita pengen ngikut ke sono. Cuma kenapa tuh dia turun? Giliran pas dapat bagian Mio di GMR, burung ngerem, kita ngelatih di bah, kita pulang mau jemput telur, cewekannya nggak ada. Nyampe kita muter-muter lah, ini cewekan kemana gitu kan. Lah perkiraan kayaknya ceweknya keluar terus terbang, nggak bisa masuk lagi. Ini ditinggal istri ya? Ditinggal istri terus ya nggak terbang segiringan burung, nggak terbang segiringan. Stres nggak tuh? Stres. Kita nyariin yang agak-agak mirip. Katanya mitos orang, kayak teman-teman yang ngomong cewekan
membawa ngaruh buat bawa rezeki juara gitu. Ya emang kayak gitu juga sih, makanya kita ya rada stres juga cewekan itu hilang loh. Terus kita nyari cewekan lagi yang agak mirip, kita masukin, alhamdulillah hokinya masih ada juga, hokinya di cewekan itu. Berarti perdana kemarin cewekan baru. Cewekan baru, petinian baru, alhamdulillah langsung dapat podium juara. Nah selama segiringan nggak terbang, stres gak tuh? Ya udah dah ini nggak main lagi dah nih burung. Sempat kayak gitu nggak? Ya kayaknya ya kayak prediksi kayak kita pikiran kita, ganti cewekan ngaruh banget enggak ya gitu loh. Giliran ganti cewekan kok giringnya makin nambah, tapi kayaknya kok lah makin enak. Makanya kita syukur-syukur aja sama cewekan ini ya masih ada hokinya. Alhamdulillah masih ada hokinya. Nah buat teman-teman yang penasaran, pola rawatnya si Oplet nih gimana? Kalau pola rawatnya kayak si Oplet, saya pernah dengar dari orang pemain Kodam namanya Pak Prayit. Namanya saya pemain burung baru kemarin. Kita pengen nyari-nyari dalam arti pengalaman lah di burung. Nyari referensi ya. Referensi giliran kayak gitu. Coba Kul, kalau bisa setiap malam berapa hari sekali sering kamu burung dimandiin air serai gitu. Emang saya buktiin udah hampir 5 bulan 4 bulanan apa ya, kalau nggak salah sekitar 3 bulanan segitu, 2 hari sekali kita malam kita mandiin sama air serai ini mas. Air serai nyampe ke bus kalau malamnya. Giliran kalau malamnya kita mandiin habis mandiin udah nyampe siang paginya, kalau malamnya udah dimandiin kita jemur enggak kita mandiin gitu. Giliran seling 2 harinya berarti ketemunya kan udah dimandiin, siangnya nggak dimandiin, besoknya lagi kita jemur kita mandiin basah, jadi diseling. Mandinya iya. Masalah makai jamu, kita makai jamu iya, jamunya jamu RGB ya. Memakai jamunya ya kayak burung masuk giringan sama burung mau latihan lomba. Herbal berarti ya? Masih herbal. Nah tadi ngasih si jamunya ini sebelum mulai lomba, kapan, di hari apa? Kita di cabutan malam Minggu, malam Seninnya kita masukin jamu. Habis malam jamu, Kemisnya kita keluar, malam Jumatnya kita kasih jamu. Kasih jamu, ketemunya lagi Sabtu enggak dikasih jamu, malam Minggunya kita ketemunya lagi di malam Minggu kasih jamu. Berarti total 3. Berarti untuk dosis jamu setiap lomba, untuk settingan Mas Tukul 3 ya? 3. Cabutan malam Senin sama malam Jumat sama malam Minggu. Itu udah cukup ya? Udah cukup. Soalnya ya burung masih muda gitu. Kalau ya rawatan kita kan gak rawatan orang juga. Barangkali dibanyakin jamu ntar malah deres gitu kata-katanya orang gitu. Jadi buat si Oplet nih dosisnya cukup segitu ya? Cukup. Nah kalau untuk jemuran, kalau karakter si Oplet nih yang gimana? Kalau jemuran, kita orang pasar ya, berangkat malam, pulang nyampe rumah jam 9, jam setengah 10, waktunya pulang. Ya itu kita bisa kenanya jemurnya pas kita pulang dari pasar. Yang ngangkat-ngangkatnya namanya kayak kita orang capek kerjanya malam, kadang kita tidur dulu, ketiduran ngangkatnya pas mau bangun jam 2 kadang baru diangkat. Berarti bukan karena settingan nih burung kecil apa besar ya kan, karena sering ketiduran lupa ngangkat. Tapi yang namanya rezeki mah rezeki aja. Iya, alhamdulillah. Balik lagi ke situ. Berarti untuk jemuran Mas Tukul nggak ada jam-jam khusus karena kegiatannya Mas Tukul malam, ngelewat pagi itu ngelewat jam-jam jemur burung ya. Iya. Yang penting tadi Mas Tukul settingannya mandiin serai, pakai
herbal, Herbal. RJB malam Senin, malam Jumat, malam Minggu. Iya. Nah, si Oplet ini karakternya gimana sih? Kalau Oplet karakternya burung terbang mimpin, kadang belum dipriwit, burung udah minta ngejar tali. Gitu. Ya itu katanya orang-orang, makanya katanya. Lah, kalau burung kayak gini belum dibreed aja udah ngejar tali, insya Allah burung ini rezekinya dekat. Tapi emangnya tak alhamdulillah rezekinya dekat burungnya. Ayah juga atas kepala juga ya burung bisa turun. Tapi yang lebih enaknya burung jam 11 ditarik enak burung. Pas segitu ya dia. Pas jam 11. Proses ngelatihnya nih berapa lama? Proses ngelatih ya kayak gitu. Kalau seumpama ini mau ada event lomba nih. Enggak, dari pertama datang. Oh, berarti baru prosesnya maksudnya baru mulai ngolong itu berapa giringan? Ngikutnya 4 apa 5 giringan itu ya, itu burung. Di antara 5 giringan 6 giringan kadang ya namanya burung pik, tergantung gandengan. Kalau pas lagi gandengannya kadang ketemu enak tinggi mau ngolong, pas lagi ya kadang banyak geroboknya juga, merosotnya juga burung. Berarti itu buat teman-teman yang punya burung piyik sabar ya Mas. Sabar. Ngikutnya kalau kayak Oplet kita akuin prospeknya berarti kita ngelatih cepet. Burung dilatih gampang. Kalau ya kayak menurut kalau saya ya, yang lain kadang namanya burung piyik, kadang ada yang dilatih susah, ada yang dilatih enak. Lah kita ngerasain ngelatih Oplet burungnya enak, nurut gitu. Walaupun kayak kemarin masih ada brosot-brosotnya, ya alhamdulillah burung makin semini semakin mikir ya udah tahu ditali, aman ditali tuh. Playernya Mas Tukul total ada 3. Ada 3. Ya mungkin nih ada teman-teman yang berminat, boleh ngubungin Mas Tukul kemana? Ya ke WA atau ke Facebooknya apa namanya? Facebook lama udah keblokir, kita lama udah nggak megang Facebook, terus baru kemarin dibikinin sama bini gitu. Oh dibikin sebelum juara kita abis juara ada inbox masuk berarti? Malah nyampe sekarang kita belum mikirin apa maksudnya buka Facebook ini, nyampe sekarang ini kita. WhatsAppnya berapa Mas? WhatsAppnya nomor baru. Nggak apa-apa sebutin sambil baca. Coba kita lihat ya nih. Ada WhatsApp masuk enggak? Nomor WhatsApp. Bang Apeng masih kan ibu? Enggak lah, di sono ntar ilegal. Nomor WhatsApp 0813 1066 8982. Sekali lagi 0813 1066 8982. ya tuh kalau teman-teman yang berminat dengan teman-temannya Oplet bisa hubungin ke WhatsApp dengan ya buat teman-teman nih pesannya apa nih dengan Mas Tukul yang sederhana, rawatan pun ya ada waktunya ya kan. Iya. Yang mainnya pakai herbal semua, apa nih buat teman-teman sampai bisa dapat New Ayla. Makanya yang penting teman-teman jangan kecil hati, jangan nyerah lah kita main burung. Dalam arti kita bela-belain burung, rawat burung, umpanin burung, nyemurin burung, alhamdulillah insya Allah juga ya tetap burung akan suatu saat akan belain kita gitu. Ya jangan menyadar hati kayak kita, jangan kecil hati, kita tim kecil, ono tim gede, semua main burung ya sama rata gitu. Yang tarung burungnya ya? Yang tarung burung, bukan masalah apa-apanya. Yang penting kita semangat lah, kita yakin dan kita harus yakin sama burung kita. Keduanya ya kompak sama teman-teman buat mau ikut event
lomba apa, yang penting kita kompak, jaga kekompakan. Abis ini berarti lebaran kan? Iya, lebaran. Abis itu mau main kemana lagi? Oplet turun kemana lagi? Apa istirahat dulu? Kurang. Apa udah ada PO telur? Tahu ini ntar coba lihat ke depannya, ntar apa giringan apa ketemunya di apa. Tahu ini burungnya kan bulu 4, ini ngerem ntar mau ambrolnya, kita nggak tahu. Ntar coba, ntar kita lihat ke depannya aja, masih layak bisa buat main apa burung istirahat gitu. Apa nggak tahu? Tong, apa nggak tahu ini burung masih di sini apa enggak? Sampai tahu transparan nolnya nambah 1. Lah ya namanya kita manusiawi lah ya, namanya kadang butuh ya, itu udah tetap butuh lah. Kayak saya juga ya, hak kita nggak muna ya, namanya kita pemain burung, apalagi sekelasnya kayak kita orang main burung biasa ya. Seumpama kalau ada harga yang cocok ya insya Allah saya lepas gitu. Tapi, belum dilihat kan kata dia. Oh enggak, udah ada teman, maksudnya nggak usah sebutin lah. Pokoknya dengan udah kemarin masuk udah juara, udah banyak tawaran yang masuk. Udah ada yang tawaran yang masuk, Tinggal Mas Tukulnya aja seleksi ini. Iya. Temen ngomong mau dilepas berapa Kul? Ini ada yang mau segini. Ya maaf katanya di sini kita bisa nggak bisa nyebutin nominal loh ya. Tapi kita dengar kayaknya belum pas lah. Masih 2 digit. Iya, belum pas, giliran kita namanya kita juga kan jual burung, kita main sama teman-teman kayaknya tetaplah kita tukar pikiran sama teman-teman dulu gitu, nggak dalam ada satu pihak langsung jual apa gimana gitu. Terus ya yang penting mau dijual ke siapa, telurnya bagi ke saya dulu. Udah tenang pokoknya. Masih aja kok kocok nih. Berarti ini faktanya Oplet juara di New Lapak GMR, ya, event New Ayla. Oplet baru 7 bulan di Mas Tukul, hampir setahun lah. Iya, hampir setahun lah. Oplet di Mas Tukul posisi bulu 2, pik 2. Bulu pik 2. Pik 2 sempat hilang. Ketemu. Nah, sebelum lomba satu giringan cewekannya hilang. Terus ganti cewekan, akhirnya ya itu namanya kalau udah rezeki ya pasti itu jodohnya burung, rezeki ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa burungnya layak dan pengen ikut event apapun, fighter aja ya, Mas. Fighter aja, jangan kecil hati. Namanya di situ burung kalahnya sama burung. Kalau kita nggak mau mencoba, kita jadi penasaran terus kapan kita mau mencobanya, gitu. Biar kita nggak penasaran, jangan minder, ikut, coba klepek, gitu. Nah, ada satu fakta lagi nih. Kemarin Oplet tanpa DU ya. Alhamdulillah tanpa DU. Mulus rezekinya. Iya. Makanya kayak alhamdulillah kayak Oplet tahu apa gimana, kita nggak tahu. Pas posisi kita orang megang duit, pendaftaran sekali alhamdulillah langsung masuk. Makanya kayak dalam hati kita ini kayaknya Oplet tahu baik sih, nggak tahu majikannya lagi orang punya duit gitu. Oplet ngasih THR. Iya, alhamdulillah Oplet ngasih THR. Ya udah, Mas Tukul, terima kasih buat nis. obrolan Sama-sama. Singkatnya. Kita udah dikasih kesempatan buat ngebahas Oplet yang juara New Ayla. Semoga lancar ke depannya. Amin. Semoga Opletnya tetap di sini. Amin. Kalau ada harganya yang cocok, apa boleh buat gitu. Ya maaf katanya kan, ya namanya kita pemain kayak gini ya. Pikiran kita, emak bapaknya masih ada. Ya insya Allah kalau ngeluarin lagi ya bisa ngeluarin lah. Masalah yang penting kita mah ngolong-ngolong dulu, masalah juara mah Tuhan yang ngatur. Ya, udah ngolong-ngolong kayak teman-teman aja kita udah senang. Gitu. Kalaupun Oplet hengkang, bikin burung lagi. Bikin burung lagi. Semangat lagi. Beli burung udah nggak kuat. Lah harganya burung udah bener-bener. Ya udah, buat teman-teman sampai ketemu di konten berikutnya atau podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.